Jadi kayak main kuda-kudaan ini. Nyot-nyotan ya? Oh ini bentar lagi habis nih. Oh iya. Wah, habis sih. Woi, udah kiprol. Oh, kiprol. Udah kiprol dong. Oke, kenyamanan. Berarti kita mumpung lagi sama-sama duduk, langsung aja ngomongin posisi berkendaranya. Oh, iya, gimana? benar. Duduk yang rapi, oke. Beri salam. Baik, kayak lagi masuk kelas kan tuh, beri salam. Vario, yang terbaru dulu nih. Vario gimana Vario? Vario. Posisi duduknya? Iya. Dengkul aman, dengkul? Wih, iya. Dengkul aman. Ah, dengkul aman. Jadi emang dari waktu motor ini launching dan foto-foto tersebar luas, Ya. banyak komen, dengkul bentok gak? Otak bentok gak? Ternyata Kagak, jauh. jadi itu sebenarnya angle pengambilan Angle, gambar ya, aja ya. kan di foto kan ada yang sambil nikung. Oh, ada jadi yang kesannya sambil kayak dengkul tuh duduk. masuk atau rapet Ya banget. kecuali duduknya begini. Iya. Cengtri. Bener. Ini berarti jauh ya? Jauh nih, tuh. Dengkul aman. Tinggi 172 cm. 172 cm. Terus Lalu pijakan kaki, pijakan lega, kaki. coy. Ya. Dan dia decknya, kok biasanya itu kan gripnya itu kan boleh garis-garis. Benar. Ini boleh kayak Gerigi. gigi bintik-bintik. Oh, ini kayak pijakan buat ini, refleksi. Hah? Yang kayak batu-batu putih itu. Tapi enggak lah. Oh, nggak sampai nonjol gitu ya? Nggak menonjol itu. Oke. Tapi oke lah. Ukuran sepatu berapa tuh? 44. 44 masih Ya, lega nggak? masih oke lah. Masih oke ya. Apalagi ini decknya deck rata. Decknya rata, tengahnya plong ya. Plong. Setang dibelokin coba. Wah, Wow. ternyata Guys, guys. mentok Mentok. dong. Body nggak mentok, ternyata setangnya mentok ke paha. Tapi ya kalau lagi jalan kencang, nikung sih nggak mungkin. Enggak keras ya. segini Itu juga. mungkin kalau lagi puter balik ya. Ya kok puter balik kaki turun? Iya juga sih. Jadi Aman. ini ngerayap di macet-macet. Loh, Nggak sampai bisa. patah juga ya. Oh, kakaknya lagi nih. Effort banget ya naik motor, kaki aja Oh, mesti nggak begini. main. Oh, sekalian di ngangkangin. Ngangkangin sekalian. Oh, oke. Tapi itu jarang lah kejadian. Jarang ya. Kalau dari nyoba di Cikarang tempatnya Honda, nggak mentok. Terus dari ngambil ini nyoba-nyobain udah berapa puluh kilo, Aman nggak ya. kejadian. Nggak kejadian ya. Karena jarang banget emang belok patah dan kakinya di posisi duduk Betul. begini ya. Cuma emang kalau dilihat emang agak rendah nggak sih stangnya kalau lagi Iya, begini stangnya duduk? rendah dan punya lakukan yang kayak motor bebek dimodif gitu. Menghadap belakang ke banget. pengendara ya lakukannya ya. Cuman yang jadi catatan adalah jok Kenapa tuh? keras. Oh, keras. Asli ini keras Ah, banget. nggak pakai jok kali itu, nggak pakai busa. Ini kayak triplek doang ya. Tapi emang joknya keras. Tapi emang desain joknya bentuknya oke sih, maksudnya keker gitu. Shape-nya gitu ya, Shape-nya cakep. bagus, cuma emang ternyata kaku banget ya. Ah, gitu. Coba Erok gimana? Laptop. "2,000 years later." Tiba-tiba cerah ini langit. Akhirnya kita dapat langit-langit yang cerah setelah menunggu berapa hari ya? Berapa hari tuh? Nembus weekend lah pokoknya. Ya lanjut lah. Nah, boncengan, feeling boncengan. Coba lu naik dah. Lu turun dulu dong. Nih tinggi joknya berapa? Jok sekitar 700 milian. Buat tinggi 172 cm sih Sangat aman ya. aman. Nekuk banget. lagi kakinya. Ini masih oke lah. Nah, sekarang feeling buat boncengan nih. Karena Boncengan. Vario ini kan masih pakai dek rata. Betul. Dia identiknya tuh motor sehari-hari. Komuter. Ayo, kuliah ayo, kerja touring ayo. juga ayo lah ya. Nah, itu juga ayo. Nah, buat boncengannya, ini simulasinya kalian nganterin mama ke pasar. Oke. Coba naiknya gimana? Berarti gini dong. Enggak gitu Lah juga. mama ke pasar. Karena Maya udah pakai celana. Pakai daster Pakai masih. celana. Udah pakai celana, udah mandi. Oh, udah Pakai mandi. dasar baru bangun. Iya. Ngomong-ngomong sebelum naik ini footstep-nya kan modelnya aluminium ya. Iya, bunyi bebas. Dan tapakannya nggak terlalu lebar ya. Terbilang sempit sih tapi ini sebenarnya. gripnya Dan lumayan sih. bergerigi gitu ya. Agak serem kalau tiba-tiba kepleset dan kena Aduh, tulang tulang kering. kering. Iya, Aduh. ngilu banget ya sih. Jadi mending pakai deker. Lah, boncengan pakai deker. Kayak main bola ya. Mama tuh ke pasar tuh ya. Repot banget, Mak. Yuk kita naik. Untuk naik ternyata nggak terlalu tinggi, teman-teman. Jadi
ini saya 170 cm bisa langsung Ngangkangin ya? set, bisa langsung ngangkangin jok gitu. Habis itu tinggal atur posisi dan merasakan kerasnya jok. Di belakang aja keras loh ini. Emangnya pakai joknya dual kompon apa yang ini ini keras kan kagak juga. Ya kali si pemboncengnya dikasih kenyamanan lebih gitu dengan dikasih busa yang lebih ternyata enggak, emang sama ya. Sama ya. Tapi lega-leganya mundur-mundurnya masih nisang aja. Ya terbilang ngepas sih sebenarnya. Pas ya. Terbilang ngepas dan belakangnya juga emang nggak terlalu lebar, jadi kan makin ke belakang makin kecil gitu ya. Bentuknya. Iya, terus kalau makin ke belakang banget lama-lama kena behal nih duduknya nih. Makin sakit. Makin sakit. Ya segini. Ya, ini posisi ridingnya paling pas lah segini nih. Ya udah nih rapat begini Ya. dah. Ini Ya. belakang udah nggak ada space lagi nih teman-teman. Dengkul juga aman sih, nggak Dengkul mentok. aman. Kecuali duduknya begini. Kalau Iya. cengtri kan. Cengtri. Oke. Posisi pembonceng juga nggak terlalu tinggi, masih hampir sejajar nih kepalanya sama si pengendaranya, nggak sampai yang begini banget. Footstep-nya juga nggak terlalu ngelipat. Oke sih, harusnya nggak bikin kaki pegel ya dibonceng lama-lama naik motor ini. Jadi paling pantat yang mana sih? Jadi kalau buat boncengin mama masih oke lah ya. Masih oke banget. Coba sekali coba Aerox loh. Aerox, wis. Kalau tadi kan itu baru naik langsung kerasa, Iya. pantat kayak langsung padat gitu kan. Kalau ini tuh kayak empuk banget teman-teman. Dan lebar. Iya sih jembar tuh. Dan ada tanjakannya ini yang bisa jadi lumbar support ya, atau jadi sandaran tulang ekor. Ini enak banget sih. Gitu Lebih kan. nyaman ya. Buat pengendara jadi kayak bener-bener pantat pengendara tuh kayak bener-bener full tercover lah sama pantat gitu. Sama pantat sama Sama jok. joknya si Aerox 155 ini. Terus joknya empuk, posisi kaki juga tinggi jok sama decknya juga cukup ya. Jadi maksudnya nggak sampai nangkring banget, nggak terlalu rendah juga. Cuma emang karena dia ada tulangnya di tengah, jadi kakinya ini cuma bisa maju mundur doang nih. Oh, nggak bisa nyilang ya? Nggak bisa nyilang, susah sih. Udah mentok nih duluan nih cover tengahnya, nggak bisa selonjoran juga. Ini untuk sepatu ukuran 42, ya beginilah. Maju mundurnya kurang lebih. Dan di belakangnya ada sedikit grip. Ini untuk kalau teman-teman kalau lagi pengen cornering atau kayak pengen lembut ini, wis. Jadi tetap bisa sporty kayak pakai footstep underbone gitu. Asik. Jadi ini kan sport scooter Bener. gitu kan. Stangnya posisinya nggak Jadi- terlalu rendah sih. Jadi kayaknya rada lebar ya. Iya, nggak senekuk Vario, dia agak lebih landai, cuma emang masih nekuk ke belakang. Terus juga enak ngelihat batoknya sih, kayak lebih proporsional sama bodinya aja gitu. Iya bener sih. Kalau itu kan kayak benar-benar kecil banget gitu ya, kayak kebanting. Kayaknya kurang digedein ya. Iya, kurang sesuai gitu. Kalau ini tuh kayak desain batoknya, speedometernya, ada visornya juga kayak lebih proporsional aja gitu sama body besarnya. Ini pasarnya dijual terpisah sih. Visor dijual terpisah jadi ini ya, Honda Genuine Accessories HGA. Gini sih, oke lah, nyaman-nyaman aja. Terus apa lagi ya? Kaki nyampe nggak? Kaki nyampe nggak? Oke, diturunin dulu. Tinggi saya 170 cm dan si Aerox ini tinggi joknya kurang lebih 790-an lah. Lihat, agak jinjit sedikit ya teman-teman. Kalau maju baru napak. Kalau makin mundur yang jelas pasti makin jinjit. Ini salah satunya karena joknya Aerox kan lumayan lebar. Jadi ngangkang di paha ya. lumayan mengganjal paha, dan ini balik lagi juga ke paha teman-teman sih. Kalau paha gue rada lebar, jadi Rada makin gede. ganjal, iya makin gede. Jadi makin keganjal. Cuma kalau yang napak satu kaki bisa geser pantat dikit, jadinya napak. It's okay lah, gak masalah lah, inilah tak ada masalah lah, ini mah aman. Nah, sekarang coba buat boncengan. Ya gantian, coba Nah. boncengan. Nah, ini Aerox footstepnya juga aluminium nih. Aluminium juga. Tapi lebih panjang. Cuman lebih lebar sih. Tapi lebih apa nih ya? Lebih sempit ya? Ini kan lebar. Itu Ini panjang, pendek. itu lebar. Oh iya, ya itulah. Jadi maksudnya yang napak dikit banget gitu tuh, cuma sejari tuh, lihat tuh. Iya, yang diinjek bener kayak cuma nginjek batang besi doang ya. Iya, maksudnya itu susah menggambarkannya. Cuma dia enaknya buat dibukanya gampang karena udah nonjol. Bener. Pakai kaki gampang, gak usah pakai tangan. Betul. Nah, ini sebenarnya karena dia sport scooter Sport dan scooter. buntutnya itu agak nungging, dia sebenarnya jadi rada susah sih buat Naik ya? buat ngantar mama ke pasar. Iya. Naik NMAX aja banyak yang ngeluh, apalagi Apalagi pakai Aerox. Pakai Aerox ya. Karena di posisi body tuh di atasnya rangka. Bener. Ini aja bisa dilihat nih, elevasi. Cailah elevasi. Jadi- Altitude-nya. Altitude, jadi perbedaan antara jok pengendara pembonceng ini lumayan banget teman-teman. Jadi wajar kalau pemboncengnya mau naik ini tuh butuh effort ya. Iya. Kalau pengen agak mudah sebenarnya diinjak dulu footstepnya. Iya sih. Coba Kayak botar contohin. kaki banget Iya, ya. contohin. Jadi injak dulu footstepnya pakai kaki kiri, pegangan pundak,
Waduh. Nah, Tapi mama nggak mau ngemil sih. joknya. Gimana Nah. joknya? Busa joknya sih empuk nih. Cuman kecil dia banget ya. bakal semakin menggerucut. Ngerucutnya lebih parah dari Vario sih ini. Lumayan sih itu. Lebih parah, asli dah. Dan dia berasa tuh agak lebih tipis busanya. Iya, benar. Dibandingkan bagian depan nih, benar. jauh banget sih ketebalan busanya jauh. Ya kalau dilihat-lihat sih, ya ini sebenarnya benar-benar menggambarkan motor sport banget ya, dimana jok bonceng sama jok pengendaranya jedanya Jomplang. lumayan, jomplang. Terus juga jok pemboncengnya emang tipis, meruncing. Terus juga posisi pemboncengnya jadinya tinggi, benar-benar khasnya kayak Coba lu pegang. benar-benar Nah. kayak motor sport. Ini gambarnya begini nih. Mata sejajar sama ujung palanya Pak. Yang berasa tinggi banget sih. Tinggi banget ya. Tapi untuk footstepnya untungnya Ya, proper lah. Ini proper enak lah sih. ya. Walaupun cuma berasa di sepatu aja dipakai. Bener-bener segini doang. Berasa itu kayak bener nginjek batang besi doang. Nggak begitu lebar gitu. Jadi kalau ngono kayak pendek banget, kalau ini panjang cuma segaris doang. Iya sempit. Sempit. Jadi plus minus sih. Jadi kalau yang buat lebih sering buat hari-hari, sering ke pasar ya Vario lah. Oke. Ya ada decknya juga rata kan. Kalau Nah. Aerox buat boncengin emak ke pasar kayaknya rada Agak susah. sulit ya. Mendingan tong lu belanja sendiri dah, masukin ke bagasi Iya. gitu. Keburu ngomel kan tuh ntar. Bukannya dapat jajan malah kena omel. Oke, soal kenyamanan pasti ada kaitannya sama suspensi. Yoi dong. Nah ini kayak empuk banget nih. Wah ini empuk banget teman-teman. Aerox dulu berarti kita nyeritain ya. Aerox dulu. Kalau Aerox ini emang dari generasi pertamanya emang salah satu yang Terempuk kerasnya ya? tuh bottomingnya sih. Banyak banget dikeluhin sama penggunanya di sosial media. Jadi banyak banget yang nanya solusinya apa. Karena emang standarnya Aerox ini empuk banget kayak. Jadi ini posisi dia tanpa beban, ini posisi dia kena beban. Jadi saat kena beban sedikit aja tuh space-nya udah langsung ambles. Ntar pas jalan itu dia travelnya udah tinggal dikit tuh. Makanya Gampang banget bottoming ya. iya, makanya gampang bottoming karena springnya ini terlalu lembut nih. Cuy, jadi mainnya tinggal dikit banget. Untuk jalan-jalan jelek emang oke sih, cuma kalau jalan rusak yang pecah-pecah gitu baru tuh, apalagi sambil direm. Waduh. Duk, Dok. berasa sih. Sedangkan yang belakang subtank suspension. Subtank suspension nih teman. Jadi dia ada tabung terpisah. Ini isinya biasanya nitrogen. Jadi ada balon ada nitrogen ini untuk membantu redamannya suspensinya. Kalau yang belakang sih empuk dan nyaman ya. Nggak Pas kerasa- ya? Pas, nggak kerasa bottoming juga dan lebih stabil sih karena kan dia megangnya 2 ya. Hmm. Jadi mesin dan rangka itu kerasa lebih rigid lah, nggak yang geol-geol gitu. Seperti itu sih nyamannya dan ada bottomingnya aja yang depan. Tahu nih Vario gimana? Vario dari depan dulu ya. Kalau yang depan dia pas sih. sebenarnya. Pas ya. Dia nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Bottoming pun enggak berarti. Minim banget. Minim Baru banget sekali ketemu bottoming. Lubangnya tuh lumayan dalam. Pecah gitu. Nggak sampai pecah juga sih peleknya kan. Aman. Maaf ya HM, aman ya. Tapi oke sih buat harian oke. Enak ya. Dan lewatin jalan beton Hmm. dia nggak sampai yang berasa banget vibrasinya. Hmm. Cuman yang belakang nih. Kenapa yang belakang? Dia sok sebelah doang nih. Oke. Terus. Dan dia memang karakternya sih sebenarnya agak kaku ya dibandingkan yang depan ya. Hah? Cuman dia tuh gampang geyol. Gampang geol. Kayak pas kemarin kita ngedek agak nikung Oh tuh. iya. Oh itu udah stangnya begini-gini, buntutnya begini-gini. Wih udah kayak ikan lele berenang kan. Jadi kalau buat belok-belok cepet gitu agak seram ya kalau spesifikasi standar ya. Iya dengan kecepatan tinggi Kecepatan apalagi. tinggi, iya. Tapi kalau buat rolling normal 60 itu masih oke Aman sih. lah ya. Cuman emang karena waktu nyobain di test tracknya AHM tuh sebenarnya mulus-mulus aja karena kan rata. Aspal terbaik jarang dipakai kan. Betul. Jadi rasanya tuh smooth aja gitu kan. Bener ya, itu mah berarti tergantung kondisi jalannya lagi ya. Benar. Dan kecepatannya yang kita lalui. Cuma emang tampilannya kurang keren ya, nggak ada tabungnya kayaknya. Iya, jadi oh ya di forum-forum Vario CP60 juga banyak yang update akhirnya. Akhirnya Suspensi ya. belakang. Akhirnya. Walaupun cuma sebelah doang gitu kan. Karena kalau dibikin double, mau bobok rangka lagi, Iya. bobot apa kolongannya dibobok juga sayang. Jadi sebelah tapi pakein tabung. Karena emang kesannya kayak kopong gitu sih, di saat peleknya lebar, bodinya lebar, tiba-tiba Soknya soknya masih satu cuma, gitu. ya Allah masih kayak batang gitu doang kan ya. Kurang ensai gitu dilihatnya. Kurang enak dilihat. Kurang enak dilihatnya. Jadi gitulah ya. Kayak Untuk kenyamanan dari kedua motor ini, dari ada Yamaha Aerox dan Vario 160 sebagai Mendatang. motor baru yang benar-benar di-upgrade total sama Total. AM. Bigger, greater, prouder, Anjay. geter. Geter. Belum sih. Jauh ini sih belum ada rasa geter. Kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton.
Jangan lupa di komen, di like, di subscribe channel Motofun Indonesia. Bisa juga mampir ke channel Autofun Indonesia kalau teman-teman mau ngeliat spesifikasi atau review-review tentang mobil-mobil baru. Terus ada juga website kita ya, autofun.co.id sama TikTok kita Motofun Indonesia. betul, untuk melihat informasi seputar sepeda motor. Kalau gitu, sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao. Stay safe. Bye.